Oke, jadi saat ini kita akan belajar cara untuk melakukan setting promo. Nah, tapi sebelumnya juga kita akan mengenal dulu menu-menunya. Nah, jadi menu-menu setting promo di Accurate Online itu ada di sini ya. Kita bisa klik di Accurate Post. Kemudian pastikan sudah muncul promo. Nah, di sini. Ini menunya. Jadi, menu promo inilah yang akan kita atur semua jenis promo. Nah, kita bisa klik menu promonya. Nah, jadi fitur promo ini sangat fleksibel untuk membantu bisnis kita agar lebih menarik ke banyak pelanggan. Nah, itu maksudnya dengan diciptakannya fitur promo ini. Jadi dengan sistem yang terintegrasi ini kita bisa mengatur berbagai jenis promosi dengan mudah dan menerapkannya di multiple cabang. Nah, ini dia ya. Jadi seperti ini, saya sudah membuat ada cabang Jakarta, Semarang, Surabaya, dan saya akan mengatur promo-promonya. Ini ada 3 menunya. Jadi yang pertama adalah pengaturan promo. Nah, kita tentunya harus memberikan nama promo dulu. Nah, misalnya promonya adalah tebus murah, misalnya seperti itu ya. Nah, setelah itu kita harus menentukan periode promosi. Nah, kapan mulai dan kapan berakhir. Begitu juga jam mulai dan menit dimulainya, kemudian jam berakhir dan menit berakhirnya. Nah, jadi misalnya mulai dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni. Nah, saat ini tutorial ini dibuat di tanggal 16 ya. Nah, ini contohnya. Kemudian di sini kita bisa menentukan secara spesifikasi atau secara presisi hari-hari dan jamnya. Maksudnya begini. Promonya itu kan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Nah, dari antara tanggal 1 sampai 30 ini, kita bisa menentukan hari apa saja yang promo itu diaplikasikan. Dan hari apa saja promo itu tidak diaplikasikan. Nah, kalaupun setiap hari teraplikasi, maka kita tidak perlu menentukan hari. Jadi menentukan hari ini seperti ini. Misalnya berdasarkan hari. Nah, promo ini berlaku dari hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu saja. Nah, dalam durasi dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, perhatikan dari durasi 130 ini kan ada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, jadi dari 1 bulan ini yang terjadi promo hanya di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu saja. Nah, itu bisa. Atau kita bisa buat berdasarkan tanggal. Jadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juni, di mana hanya terjadi promo di tanggal misalnya tanggal 3, tanggal 6, tanggal 15, tanggal 19, dan tanggal 31 saja. Bisa seperti itu ya. Nah, kemudian dari tanggal 3, 5, 6, 15, 19, 31, nah jam berapa saja? Nah, kita bisa menentukan skopnya. Jadi misalnya mulai dari jam 7 pagi ya. Nah, 7 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Nah, seperti itu. Ya, sampai dengan jam 10 pagi. Setelah itu mulai berlaku sorenya. Misalnya dari jam 17 sampai jam 22 malam. Nah, seperti itu. Jam 22 malam. Kita bisa menentukan ya menitnya. Nah, seperti ini. Jadi dengan demikian di jam 11, nah jam 11 sampai dengan 16.59 promo itu tidak berlaku ya. Di tanggal 3, 15, 3, 6, 15, 19, 31. Nah, jadi kita bisa menentukan. Nah, kita bisa menambahkan lagi ya skop-skopnya. Dengan demikian sangat presisi dan sangat fleksibel. Nah, itu dia. Kemudian di periode ini juga kita bisa membuat promo ini hanya berlaku di cabang Jakarta dan Semarang saja. Jadi Surabaya tidak, atau hanya Jakarta saja, atau Semarang dan Surabaya saja, tetapi tidak termasuk Jakarta. Nah, bisa seperti itu. Misalnya Semarang dan Surabaya saja. Nah,
atau semuanya ya. Kita bisa memilih semua cabang berlaku promo yang sama. Nah, seperti itu ya, bisa kita tentukan. Kemudian di sini akun promonya kita bisa buat dengan tipenya penjualan, dengan tipenya pendapatan, kemudian beban dan beban lainnya. Nah, di sini saya sudah buat satu akun. Nah, akun perkiraan namanya beban promo. Nah, jadi beban promo dengan tipe adalah beban. Nah, ini dia ya. Dengan tipe adalah beban. Nah, oleh sebab itu saya bisa masukkan di sini akun yang sudah saya persiapkan untuk promo ya. Beban promo. Nah, jadi fungsi akun beban promo ini adalah untuk menampung ya, sebagai akun penampung untuk mencatat selisih harga akibat diskon dengan opsi yaitu akunnya tipenya beban lainnya atau pendapatan. Jadi ini fungsinya untuk sebagai akun penampung untuk mencatat selisih harga akibat diskon tersebut ya, diskon promo. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini deskripsi promo, kita bisa mengisi atau tidak ya, terserah. Kita bisa isi juga atau tidak masalah. Nah, sebaiknya kita isi ya. Nah, misalnya di sini judulnya tebus murah, di sini misalnya tebus murah produk tertentu. Nah, bisa kita sebutkan produk apa saja, silahkan. Oke. Nah, setelah itu kita masuk kepada syarat promo. Nah, di syarat promo ini kita bisa membuat promo tanpa syarat atau dengan berbagai kondisi. Nah, seperti yang pertama nominal transaksi ya. Kita bisa menentukan syarat promo nominal transaksinya misalnya nominal dengan transaksi minimum ya. Nah, ini transaksi minimum senilai 100.000. Nah, kita bisa menentukan seperti itu ya. Kemudian kuantitas barang. Nah, kuantitas barang ini bisa kita tentukan barang dan jasa dalam jumlah tertentu. Misalnya ABC Chokomalt. Nah, Chokomalt, kemudian kita bisa membeli lebih dari satu barang. Nah, oke. Nah, kita bisa membeli satu barang tetapi dengan kondisi satuannya harus sama karena di sini dia memilih satuan. Jadi kalau satuan pieces berarti harus pieces juga kalau kita memilih beberapa produk. Nah, tidak bisa satuannya itu berbeda. Jadi misalnya ABC Chokomalt ini botol, tiba-tiba kita pilih yang ABC AA ini pieces, maka tidak bisa ya. Nah, jadi harus sama-sama botol atau sama-sama pieces. Nah, seperti ini. Nah, sama-sama botol atau sama-sama pieces. Nah, jadi ini akan berpengaruh ya, akan berpengaruh. Nah, kenapa saya tunjukkan di sini ya. Nah, jadi barang dan jasa itu ada namanya satuan. Nah, satuan pertama, nah ini dia. Jadi pieces dengan botol ini berbeda. Nah, walaupun unit terkecil tetapi harus sama pieces atau botol ya, ini dia. Oke, jadi kita kembali ke promo. Nah, di sini kita bisa menentukan kuantitas barang berdasarkan satuan. Nah, tentunya satuannya harus sama. Nah, seperti itu. Jadi ini kebetulan pieces semua. Jadi di sini saya bisa pilih pieces ya. Nah, kemudian kita bisa menentukan kuantitas minimumnya. Nah, kuantitas minimumnya misalnya 3 pieces. Nah, karena di sini sudah pilih satuannya pieces. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa perhatikan lagi ada syarat lainnya. Nah, jadi syarat lainnya ini misalnya follow Instagram, share ke WhatsApp, ya. Nah, like Facebook dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa menentukan syarat lainnya itu. Nah, perhatikan di sini juga ada kelipatan. Jadi misalnya 100.000 untuk nominal transaksi, maka di sini akan muncul berlaku kelipatan. Nah, ya, berlaku kelipatan ini bisa kita hidupkan agar kelipatannya ini bisa berlaku ya. Jadi hanya berlaku dengan syarat, untuk syarat dengan nominal yaitu nominal rupiah ya. Nah, dengan nilainya nominal atau rupiah, tidak berlaku persen.
Nah, jika opsi berlaku kelipatan dinonaktifkan, maka kolom maksimum diskon pada result diskon tetap fix atau rupiah akan dihapus dan tidak berlaku. Nah, seperti itu. Jadi kenapa tidak berlaku? Karena berlaku kelipatan. Nah, oke ya. Jadi misalnya di sini saya buat syarat ya, kuantitas barang. Nah, misalnya kuantitas barang seperti ini. Nah, misalnya ini ya. Nah, satuannya pieces. Nah, kuantitas minimum harus diisi. Oke, misalnya di sini saya isi 1. Nah, kemudian ini kelipatannya saya matikan dulu ya. Nah, setelah itu hasil promonya saya buat dalam bentuk diskon. Misalnya diskon transaksinya 5%. Nah, seperti ini. Ya, diskon transaksinya 5%. Oke ya. Atau bisa juga diskon transaksinya kita bisa buat dalam bentuk nominal. Nah, ini dia. Oke. Jadi dari syarat promo akan timbul hasil promo. Nah, jadi hasil promo ini dalam bentuk diskon transaksi atau diskon barang. Nah, di sini kita bisa memilih barang dan jasa, diskonnya dalam rupiah atau dalam persen, dan juga ada maksimum diskon dan juga maksimum kuantitas barang yang terdiskon. Nah, ini dia ya pengenalannya. Nanti kita akan coba setting beberapa diskon. Jadi sampai di sini Anda sudah bisa paham tentang fitur dan juga modul-modul yang ada di dalam promo ini.